Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pamangku Cermis yang akan menceritakan cerita-cerita misteri, cerita pengantar tidur tentunya untuk Anda bagi pecinta dunia misteri. Pada kali ini saya akan menceritakan pengalaman misteri yang dialami oleh Nina selama 4 tahun menikah. Selama itu pula dia dipenjara secara gaib. Penasaran dengan ceritanya? Yuk kita dengarkan bersama-sama. Cerita ini berawal saat Nina dan Tony berpacaran. Saat berpacaran, hubungan mereka ternyata diam-diam tidak direstui oleh orang tuanya Nina. Karena orang tuanya Nina melihat gelagat yang kurang baik yang diperlihatkan oleh Tony, pacarnya Nina. Namun dengan berjalannya waktu, akhirnya Nina meminta kepada orang tuanya agar dinikahkan dengan Tony. Padahal dalam hati kecilnya Nina pun tidak terlalu cinta kepada Tony. Namun entah bagaimana, akhirnya demi cintanya orang tua kepada putri bungsunya Nina, pernikahan itu pun dilangsungkan. Tak lama, Nina dan Tony resmi menjadi suami istri. Setelah menikah, Nina dibawa oleh Tony untuk tinggal di rumah orang tuanya Tony. Sebenarnya jarak rumah orang tuanya Nina ke rumah orang tuanya Tony tidak terlalu jauh, hanya 30 menit dengan menggunakan kendaraan. Tinggallah Nina di rumah orang tuanya Tony. Kehidupan sehari-hari Nina dan Tony dibiayai oleh orang tuanya Tony dengan mengandalkan warung kecil-kecilan milik orang tuanya Tony. Karena ternyata Tony tidak punya pekerjaan. Karena Nina merasa malu, Nina pun meminta kepada suaminya itu agar dia segera mencari pekerjaan. Akhirnya, Tony pun segera mencari pekerjaan. Dan tak lama, dia mendapat pekerjaan. Namun sayang, hanya 1-2 hari dia bekerja, selanjutnya dia sudah keluar lagi. Kembali dia pun mencari pekerjaan dan mendapatkan lagi pekerjaan yang baru. Namun sayang, kembali hanya 1-2 hari dia kembali keluar dari pekerjaan itu. Dan dia selalu beralasan kepada Nina bahwa dia tidak betah bekerja di tempat kerja yang menerima dia. Sebulan sudah Nina tinggal di rumah orang tuanya Tony. Dan uang tabungan Nina pun sudah terkuras habis untuk membiayai hidupnya bersama Tony. Dan Tony pun masih menganggur. Dan saat 1 bulan itu, tiba-tiba Tony dan orang tuanya Tony mengajak Nina untuk pergi keluar kota dengan sedikit memaksa. Padahal di situ Nina bingung karena Nina sudah tidak punya lagi uang simpanan. Mendengar Nina tidak punya lagi uang simpanan, Tony pun membujuk Nina untuk meminjam uang kepada orang tuanya Nina. Dengan bujuk rayu Tony, akhirnya Nina pun menuruti apa yang diinginkan oleh Tony. Nina pun segera pergi mengunjungi orang tuanya, bermaksud untuk meminjam uang. Sesampainya di rumah orang tuanya, segeralah Nina mengatakan maksud dan tujuannya. Tak berpikir lama, dengan kasih sayangnya orang tua Nina, segeralah mereka memberikan pinjaman uang kepada Nina.
Dan tak lama, akhirnya Nina, Tony, dan orang tuanya Tony pun segera berangkat keluar kota dengan uang hasil pinjaman dari orang tuanya Nina. Saat tiba di kota tujuan, Nina kaget karena ternyata Nina dibawa oleh Tony dan orang tuanya Tony ke sebuah rumah seorang dukun. Di dalam rumah itu, Tony menjelaskan bahwa orang itu adalah guru spiritualnya Tony dan orang tuanya. Dan kebiasaan Tony dan orang tuanya setiap bulan mengunjungi orang itu untuk mendapatkan amalan-amalan atau jampi-jampi agar mempermudah mendapat rezeki dan mempermudah mendapat pekerjaan. Nina yang di bawah tekanan Tony dan orang tuanya hanya diam saja, walaupun hatinya sangat tidak percaya. Selama di rumah guru spiritual suaminya itu, Nina hanya duduk di ruang tamu, sementara Tony dan orang tuanya diajak masuk ke sebuah ruangan khusus oleh guru spiritualnya itu. Menunggu berapa lama, keluarlah Tony dan orang tuanya dengan membawa bungkusan plastik hitam yang tidak tahu isinya itu apa. Singkat cerita, setelah Tony dan orang tuanya pulang dari rumah guru spiritualnya itu, kini Tony dan orang tuanya sering melakukan hal-hal yang aneh. Setiap malamnya setelah jam 10 malam sampai jam 1 dini hari, mereka selalu melakukan ritual-ritual khusus, yaitu mengamalkan amalan-amalan atau jampi-jampi yang didengar aneh oleh Nina. Dan setelah jam 1 malam, setelah selesai mengamalkan amalan-amalan tersebut, Nina pun dibangun paksa oleh Tony agar Nina segera meminum air yang sudah dijampi-jampi oleh Tony. Ritual-ritual yang aneh itu bagi Nina terus dilakukan oleh Tony dan orang tuanya setiap malamnya. 20 hari sudah mereka melakukan ritual. Namun ternyata Nina merasa dengan mereka melakukan ritual itu ternyata perubahan tidak terjadi. Kemudahan rezeki ataupun kemudahan suaminya untuk mendapatkan pekerjaan. Nina dengan memberanikan diri menanyakan hal itu, sontak saja Tony marah besar kepada Nina. Tony menyalahkan Nina akibat Nina tidak mendukung apa yang dilakukan oleh suaminya, makanya ritual-ritual yang dilakukan oleh Tony tidak ada hasilnya. Dan Tony pun meminta kepada Nina untuk mempersiapkan kembali ongkos buat pergi lagi menemui guru spiritualnya Tony. Ketika mendengar suaminya marah, entah kenapa Nina saat itu sangat ketakutan yang luar biasa melihat bentakan suaminya itu. Segera Nina pun mengunjungi orang tuanya dan bermaksud kembali meminjam uang untuk mempersiapkan ongkos biaya suaminya pergi ke guru spiritualnya itu. Dan itu selalu dibebankan kepada Nina selama berbulan-bulan, walaupun hasilnya tetap bahwa suaminya semakin ngawur, tidak mendapat pekerjaan, dan rezekinya pun semakin seret. Hingga suatu saat, kala Nina meminjam uang kembali kepada orang tuanya yang kesekian kalinya, datang bersama Tony, tiba-tiba orang tuanya Nina berkata, "Untuk apa kamu selalu meminjam uang terus, Nak? Apakah selama ini
kamu tidak pernah dibiayai oleh suamimu. Mendengar orang tuanya berkata seperti itu, Tony tersinggung. Dan Tony pun berkata kepada mertuanya, "Pak, hari ini hari terakhir saya meminjam uang kepada Bapak. Dan hari ini pula saya akan pergi bersama istri saya dan tidak akan pernah menginjakkan kaki lagi ke rumah ini." Sambil Tony pun segera membawa Nina pergi dari rumah orang tuanya. Setelah kejadian itu, Nina pun dilarang oleh suaminya agar tidak menemui lagi orang tuanya. Setiap harinya, Nina selalu diberi air minum hasil jampi-jampi. Bahkan selalu dihasut oleh suaminya itu bahwa orang tuanya Nina itu bukan manusia. Orang tuanya Nina adalah siluman singa yang berwujud manusia, yang kapanpun akan membunuh suaminya itu. Mendengar kata-kata itu terus didengungkan kepada Nina, akhirnya pikiran Nina pun seperti terhipnotis, membenarkan bahwa orang tuanya Nina itu adalah siluman singa yang berwujud manusia. Namun hati kecilnya Nina berkata bukan. 9 bulan sudah, Nina pun tidak pernah menemui lagi orang tuanya. Nina sudah tidak bisa menangis lagi. Hati Nina kini beku dan dingin. Namun, saat itu keadaan ekonomi orang tuanya Tony sedang berantakan. Dan kini Tony pun memaksa Nina untuk mencari pekerjaan. Nina seperti kerbau yang dicocok hidungnya. Nina pun segera mencari pekerjaan dan tak lama dia pun mendapat pekerjaan di toko pakaian. Dia pergi pagi, pulang malam. Begitu sehari-harinya. Namun sayangnya setelah Nina mendapat gaji itu diambil oleh suami. Dan Nina hanya mendapat ongkos selama dia bekerja. Hingga suatu saat dia pulang kerja, dia tidak bisa naik kendaraan umum karena kehabisan ongkos. Dia pun berjalan kaki. Di tengah perjalanan, dia melewati tangga menurun. Dan tak sengaja tiba-tiba Nina pun terjatuh hingga kakinya keseleo. Dan pada waktu itu malam hari, Nina tidak ada yang menolong. Dia pun dengan sekuat tenaga berjalan sendiri dengan tertatih-tatih menuju rumahnya. Sampainya di rumah, dia malah dimarahin oleh suaminya. Dan tak lama dilihat kaki Nina pun bengkak. Dan Nina pun tidak bisa lagi bekerja. Akhirnya suaminya mau tidak mau mengobati Nina agar supaya Nina lekas sembuh dan bisa bekerja lagi. Namun ternyata 3 minggu lebih kaki Nina tidak sembuh. Pada akhirnya oleh suaminya dibiarkan. Hingga suatu saat ibunya dan kakak perempuannya Nina bertamu menemui Nina di rumah orang tuanya Tony. Dan saat bertemu dengan anaknya, ibunya menahan tangis yang teramat luar biasa. Melihat Nina yang begitu tidak terurus. Dan kakak perempuannya pun merasa heran. Sikap Nina yang bertemu dengan kakaknya dan ibunya merasa biasa saja. Nina tampak tidak peduli dengan ibunya dan kakaknya yang datang menemuinya. Nina terasa dingin dan beku hatinya.
Dan tak lama datanglah Tony dengan membawa sebotol plastik air dan segera memaksa meminumkannya kepada Nina di hadapan ibu dan kakak perempuannya Nina. Dan setelah Nina meminumnya, Tony pun segera mengusir ibu dan kakak perempuannya Nina untuk segera pulang. Melihat sikap yang diperlihatkan oleh Tony, akhirnya ibu dan kakak perempuannya Nina pun kembali pulang dengan membawa 1000 kesedihan. Melihat kejanggalan dan keanehan sikap yang diperlihatkan oleh Nina kepada ibu dan kakak perempuannya Dini, akhirnya Dini pun tidak tinggal diam. Dia segera menemui sahabatnya. Dan kebetulan sahabatnya itu seorang ustadz. Dini pun membawa ibunya untuk menemui ustadz itu. Dan saat bertemu, menceritakan tentang apa yang terjadi kepada Nina adiknya. Dan saat Pak Ustadz itu melafalkan doa-doa, akhirnya Dini dan ibunya pun dibuka mata batin. Dan saat dibuka mata batinnya, Dini dan ibunya pun seketika itu juga menangis histeris. Karena apa yang dilihatnya sangat mengerikan. Bahwa Dini dan ibunya melihat Nina sedang terpenjara di alam gaib. Kedua kaki dan tangannya terantai. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak bisa bergerak apa-apa. Dia hanya selalu memanggil ibu, ibu, ibu sambil menangis, menjerit-jerit. Dan seketika itu, mata batinnya Dini dan ibunya pun ditutup kembali oleh Pak Ustadz itu. Dan segera Pak Ustadz pun menyarankan agar ibunya dan kakak perempuannya untuk berdoa dan melakukan sholat tahajud selama beberapa hari. Dan akan dibantu oleh Ustadz itu selama ibunya dan kakak perempuannya melakukan sholat tahajud selama 7 hari. Dan 7 hari itu pasti Nina akan kembali ke rumah ibunya. Singkat cerita, ibunya, ayahnya, dan Dini kakak perempuannya Nina pun segera melaksanakan sholat tahajud yang dibimbing oleh ustadz sahabatnya. Selama 7 hari mereka bertahajud meminta kepada Tuhan agar Nina terbebas dari penjara gaib yang dilakukan oleh Tony suaminya. Dan saat 7 hari sholat tahajud di rumahnya orang tuanya Tony, tiba-tiba saja Nina seperti terbangun dari tidur panjangnya. Saat dia sadarkan diri, dia langsung menangis lirih, merindukan orang tuanya. Dan kini dia tanpa takut, tanpa berpikir panjang, berlari keluar rumah untuk menemui orang tuanya. Saat Nina melangkah keluar 7 langkah dari rumahnya Tony, tiba-tiba Tony berteriak kesakitan. Tak sadarkan diri seperti layaknya orang gila. Namun Nina sudah tidak peduli dengan semua itu. Nina pun terus berlari hingga sampai akhirnya Nina sampai di rumahnya. Dan saat sampai di rumahnya, Nina pun disambut dengan tangisan bahagia oleh ayah, ibu, dan kakak perempuannya. Mereka bersyukur bahwa Nina selamat, bahwa Nina kembali lagi ke pelukan orang tuanya.
Setelah itu tak lama Nina pun memutuskan untuk berpisah dengan Tony. Dan kini Tony menjadi orang gila. Karena selama itu Tony selalu mengamalkan amalan-amalan yang sesat. Demikianlah cerita misteri, cerita pengantar tidur yang dapat kami suguhkan pada kali ini. Semoga cerita ini bisa diambil hikmahnya bagi kita semua. Nantikan kembali cerita misteri, cerita pengantar tidur lainnya dari Pamanku Cermis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.